wabarakatuh semua teman-teman. Selamat sore dan maaf atas problem tadi buat join. Gimana nih teman-teman? Masih semangat kan ya? Walaupun ini udah sore di Indonesia, kita harus tetap menggelorakan semangat kita untuk denger nih apa sih materi yang menarik tentang scholarship, khususnya yang akan dibawakan oleh narasumber kita, yaitu Kak Pupung Saiful. Seperti teman-teman udah lihat di poster, Kak Pupung Syaful ini adalah salah satu penerima beasiswa YTB, yaitu salah satu beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Turki. Beliau juga sebagai ketua PPI di salah satu universitas, dan beliau merupakan student exchange, yaitu kita di poster kita bisa lihat dengan nama Erasmus. Dan menarik banget nih teman-teman bahwa student exchange Erasmus ini adalah student exchange yang diselenggarakan di dilakukan di negara Eropa, dan pembiayaannya sendiri itu diberikan oleh pemerintah Turki. Sedikit mau bahas nih tentang CV dari Kak Pupung Saiful yang menarik sekali buat kita lihat bahwa Kak Pupung Saiful ini adalah mahasiswa manajemen yang memiliki banyak prestasi. Ya, insya Allah mudah-mudahan kalau ada pertanyaan saya usahakan bisa jawab gitu ya. Oke, mungkin barangkali tanpa babi bu lagi, insya Allah bisa kita mulai sekarang. Sekarang saya mau ini ya, mau ini apa present pakai PowerPoint boleh ya? Boleh Kak, silakan. Oke. Tapi kok nggak muncul, ntar present present now ya, pakai window. Kok di window saya nggak muncul? Udah dibuka tapi nggak muncul, sebentar. Ada, oke. Ya, saya perbesar ya. Nah. Jadi teman-teman, oke, kita mulai ya. Sharingnya insya Allah nggak akan lama-lama banget. Ngulik bareng beasiswa YTB bareng saya. Jadi ini PowerPoint yang udah saya buat sekitar tahun lalu ketika saya pernah kebetulan sharing juga tentang YTB. So tanpa basa-basi, saya mau kenalin YTB ke teman-teman, barangkali ada yang udah tahu atau ada yang belum tahu. Jadi YTB atau Turki Burslari itu adalah beasiswa pemerintah Turki yang diselenggarakan oleh oleh Kementerian Pendidikan ya, bekerja sama dengan Kementerian Luar Negerinya untuk membiayai mahasiswa-mahasiswa asing di negara-negara berkembang, khususnya untuk bisa kuliah di Turki secara gratis gitu. So Turki Burslari ini memang karena dikhususkan untuk ini ya, untuk mahasiswa asing, sampai-sampai teman kita yang orang-orang Turki pun nggak tahu kalau ada beasiswa ini gitu. Jadi biasanya orang Turki memang nggak bisa untuk join beasiswa ini. Jadi ini khusus banget untuk mahasiswa asing dari luar negara Turki gitu. Kalau saya lebih prefer memang kayak diskusi langsung sih, nyari teman-teman yang nanya. Saya benar. Seru gitu jawabnya. Saya nggak tahu kalau kayak gini mau jelasin apa lagi gitu. Karena benar banget nih kalian datang ke seminar sore hari ini dan ada ketua PPI-nya juga penerima. Mantan Pak, maaf. Udah mantan. Oh iya, udah mantan sih, tapi kan keren banget beliau ini. Nah teman-teman, ada yang nanya, sayang banget loh udah join. Ini ada nih pertanyaan. Saya Kak. Oke, boleh, Nabila. Jadi kalau misalnya interviewnya itu pertanyaannya mencakup tentang apa aja Kak? Oke. Pertanyaan interview nih katanya Kak Pupung. Langsung jawab ya. Iya. Jawab, oke. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama, makasih juga. Ini saya flashback sedikit sih. Waktu itu betul-betul ini ya, betul-betul berkesan ya kenangan waktu interview itu. Jadi saya ingat banget yang ditanyakan ketika interview itu adalah biasanya esai yang kita tulis di website. Tadi kan saya bilang, saya sebutin bahwa kita akan diminta untuk isi letter of intent atau esai di aplikasi. Nah, apa yang kita tulis di situ biasanya akan di callback, akan diulang sama si pewawancara gitu. Misalnya waktu itu saya ingat saya pernah nulis bahwa saya itu pernah ikut organisasi Forum OSIS Jawa Barat.
Nah, dia penasaran tuh sama apa sih Formosis Jawa Barat. Itu saya ditanya lagi terus saya cerita aktivitas saya kayak gini. Terus kemudian juga saya tulis juga di esai itu bahwa saya suka apa namanya? Suka hal-hal yang berbau bisnis atau manajemen. Nah, kemudian beliau tanya lagi tuh, coba apa yang kamu ketahui sih tentang bisnis atau tentang studi yang bakal kita jalani nanti di Turki gitu. Itu bakal ditanya lagi pengetahuannya. Tapi ya itu yang dari esai ya. Tapi secara umum yang di interview itu, pertama kita akan ditanya background kita sendiri sebagai pendaftar ya. Kamu itu di keluarga kamu kayak gimana? Keluarga kamu misalnya kita punya berapa bersaudara? Kadang hal receh, kadang hal receh ditanyain. Keluarga kamu udah misalkan katakanlah kakak saya kuliah di mana, ditanyain tuh. Itu sampai ditanyain, padahal kan nggak relate ya sama apa hubungan sama kita gitu. Ditanya kakak kita kuliah di mana, saya bilang di UGM. Terus jurusan apa? Jurusan ini. Sampai ditanyain tuh hal kayak gitu. Pertama itu, terus kemudian juga kadang ditanyain juga hal-hal receh. Kayak kita pernah dengar sih dari teman-teman yang lain, hal receh sampai kamu tahu pemain ini nggak, pemain bola Turki ini nggak. Kalau tahu tuh wah udah kayak bakal jadi lebih hidup tuh wawancara itu tuh. Jadi memang berarti dia ini udah tahu banyak tentang Turki. Atau bahkan ditanya, kamu nonton ini enggak, kamu nonton drama Turki enggak, misalkan katakanlah Elif saya nonton, oh kamu tahu Elif juga gitu. Jadi akhirnya cair ya. Kadang ada yang kayak gitu, kadang juga ada yang memang karena si wawancara ngelihat kita kaku atau ragu atau kayak nggak yakin, jadi dia juga jadi malas. Jadi pertama kita yang wajib kita tampilkan ke hadapan pewawancara adalah bahwa kita itu orangnya confident, percaya diri. Memang walaupun memang ada grogi-groginya, ada gemeter-gemeternya, tapi kita mesti nunjukin bahwa kita itu percaya diri gitu. Dan gini teman-teman, itu kan saya tambahin ya, itu kan pewawancaranya orang Turki, tapi berjalannya wawancara itu dipandu dengan bahasa Inggris. Nah, orang Turki itu bahasa Inggrisnya kalau menurut saya secara pelafalan atau accent itu nggak sefluent kita, nggak sefasih kita. Jadi saya yang waktu itu masih Englishnya juga masih biasa aja, pas dengar mereka tuh benar-benar harus kayak merhatiin detail setiap kosakata yang mereka omongin, karena memang nggak sejelas orang-orang Inggris biasa ngomong, orang-orang Barat biasa ngomong, orang-orang Turki itu. Kalau pengalaman saya waktu itu. Dan itu sih, apa lagi ya? Kurang lebih itu sih kalau sudah menjawab itu sih. Oke, gimana nih Nabila? Apakah sudah menjawab dari pertanyaan kamu tadi? Oh iya, Sudah? aku mau nambahin juga. Kadang belakangan ini ditanyain tahun-tahun setelah saya ya, itu kadang ditanyain juga tentang misalnya kamu mau studi matematika atau jurusan teknik katakanlah. Itu bakal ditanyain rumus matematika, kasih satu soal, coba kamu jawab ini bisa nggak. Kadang ada yang jawab alhamdulillah lolos, nggak lolos juga sih alhamdulillah tenang itu slide. Tapi kadang kalau nggak ada yang jawab, kalau dia nggak bisa jawab, dia uring-uringan tuh, aduh gue gimana nggak bisa jawab, gue gimana nih nggak bisa jawab gitu kan. Jadi dia jadi nggak yakin juga. Terus pernah teman-teman kita juga yang daftar ilahiyat atau jurusan teologi, jurusan Islam di Turki ya, itu sampai disuruh apa namanya tes ayat, sambung ayat, kayak di TV-TV kan, misalkan hafiz Quran gitu kan, dicoba sambung ayat ini gitu. Terus kamu tahu nggak apa artinya, coba jelasin gitu. Karena ada yang kayak gitu. Jadi nggak sekaku itu sih interview sebetulnya. Ya, menarik banget ya Kak, sesi interview ini. Nah, selanjutnya ada lagi nih Kak yang mau nanya, cuman ada di kolom komentar. Namanya Hasna Hanifa. Perkenalkan Kak, saya Hasna Hanifa. Saya izin bertanya di room chat aja. Oke. Menurut Kakak, antara private universitas, UNIF, dan UNIF negeri mana yang lebih bagus bila di Turki, Kak? Oke, aku jawab ini nggak betul-betul ini ya. Mungkin bisa jadi salah, mungkin bisa jadi ada benarnya juga, karena aku juga nggak begitu mengamati ya, nggak begitu mengamati tentang perbedaan antara swasta dan universitas negeri di sini. Tapi yang aku amati sedikit dari teman-temanku yang kuliah di swasta itu, kalau kita ngomong konteksnya YTB, biasanya YTB yang di universitas swasta itu katanya pengalamannya memang rada beda. Katakanlah misalnya di kita fasilitasnya ada ini, ada itu, ada ini. Oh, ternyata kita nggak ada ya. Kadang ada yang kayak gitu. Tapi kadang
sebetulnya secara umum kurang lebih menurutku sama juga, nggak begitu beda ya, nggak begitu ada gap antara swasta sama univ negeri di sini. Cuma yang ngebedain memang universitas swasta di Turki itu biayanya emang, kalau kita nggak omong konteksnya nggak di luar YTB, kalau di luar YTB itu biayanya memang biasanya lebih lebih jauh lebih wah kalau swasta di Turki gitu. Tapi secara kualitas pendidikan menurutku sih sama sih, rata lah, rata sih. Oke, berarti intinya kalau di luar negeri, khususnya di Turki sendiri tuh antara swasta sama negeri itu hampir sama ya Kak, malah nggak ada bedanya ya? Ya, Oke, menarik nih teman-teman. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mayola Suci Eksa. Perkenalkan Kak, saya Mayola, izin bertanya lewat room chat juga. Kakak ambil jurusan manajemen ya di Turki. Kalau boleh tahu di univ apa Kak? Terus boleh ceritain experience Kakak selama kuliah di Turki. Terus kenalan, kendala kali ya? Kenapa? Oh, kenapa? Oke. Kenapa milih negara Turki, Kak? Makasih. Ya, oke, makasih juga. Aku kuliah di apa namanya, Sakarya University jurusan manajemen bisnis. Sekarang semester 4 selesai, lagi mau masuk ke semester pendek atau semester summer school ya namanya ya, summer school semester pendek. Nanti mau semester 5 bulan depan insya Allah, nggak beberapa bulan lagi lah. Di Sakarya itu kurang lebih jaraknya 2 jam dari Istanbul, 4 jam dari Ankara. Jadi kita ada di tengah-tengah, yang itu kalau menurut kami sih strategis ya tempatnya. Nah, kalau pengalaman experience di Turki itu banyak sih. Tapi ya, banyak banget. Tapi karena di sini selama kuliah di Turki ya, jadi aku ngomongin mungkin soal konteks pendidikannya. Jadi kuliah di Turki itu nano-nano sih rasanya. Antara gini, kita punya ekspektasi ketika datang ke Indonesia bahwa kita misalnya akan lebih bisa mantap bahasa Inggrisnya ketika bisa kuliah di luar negeri. Tapi ayolah, karena aku kuliah di Sakarya, nggak kuliah di kota-kota besar. Jadi apa ya? Kalau bisa dibilang indeks kemampuan berbahasa Inggris orang Turki yang tidak di kota besar itu sayang sekali rendah. Jadi aku kalau soal bahasa Inggris juga mungkin udah agak lebih cetek daripada kalian bisa jadi. Daripada teman-teman bisa jadi lebih cetek karena udah saking terbiasa sama bahasa Turkinya. Jadi bahasa Inggrisnya nggak pernah, hampir jarang banget diulik atau dikembangin ya. Pertama itu. Terus kalau hal-hal lainnya adalah kita bisa ketemu banyak banget teman-teman asing di sini. Itu selama kuliah di Turki itu apalagi ketika kita kuliah kursus bahasa Turki. Jadi kursus bahasa Turki itu di tahun pertama itu udah bener-bener kayak kita masuk ke taman kanak-kanaknya lagi, ngerti nggak sih? Kita belajar bahasa Turki dari awal banget, dari ngelihat buku-buku yang banyak gambar-gambarnya orang main bola. Terus ini bahasa Turkinya apa? Terus misalkan ada gambar-gambar, oh ini benar-benar kayak kita lagi di TK lagi gitu rasanya. Karena memang di situ saat kuliah bahasa Turki itu selama setahun ya, itu benar-benar kayak kita nggak mikirin hal-hal berat kayak aduh ini matkulnya misalkan apa. Enggak. Jadi kita di sana lebih banyak senang-senang, lebih banyak kenalan sama orang-orang baru. Apalagi kalau bagi saya sendiri ya, saya kenal kuliah kursus bahasa Turki atau Tomer itu udah anggapnya udah kayak gambaran dunia kecil yang damai. Teman-teman bayangin misalnya kalau kita ngelihat nih di real life ya, misalkan kayak katakanlah negara Iran sama negara Irak itu konflik, atau kemudian negara Suriah sama negara apa konflik. Tapi aku nggak ngelihat itu di teman-temanku ketika kursus. Teman-temanku Irak, Iran, mereka main bareng, ketawa bareng biasa. Terus kemudian katakanlah negara Myanmar kan yang kita kenal, aku punya sahabat orang Myanmar. Terus jadi nyari tahu juga bener gak sih kalau kondisinya tuh kayak gini. Terus kemudian dia cerita juga, bahkan serunya lagi kalau kita punya teman-teman orang Palestina tuh kemudian cerita juga di kita tuh kayak gini, sampai ada yang teman kita, mohon maaf, kayak tangannya tuh udah diamputasi gitu, mungkin karena kena senjata apa. Dia juga cerita ke kita tentang pengalamannya di sana, tentang hal yang sebetulnya terjadi di sana, dan itu benar-benar sesuatu yang nggak bisa kita dapetin di Indonesia sih. Kita benar-benar punya pergaulan yang luas. Kita punya teman dari Eropa, dari Afrika itu banyak banget, dari kemudian negara-negara Timur Tengah, dari Asia juga banyak. Dan itu alhamdulillah mereka kebanyakan Muslim. Mereka Muslim ya. Misalkan ada orang-orang Balkan, Bulgaria, ada orang-orang Kosova, ada orang-orang apalagi misalnya ada orang-orang Yunani kayak gitu-gitu tuh
Jadi banyak kenalan tuh. Itu pertama pas ketika kedua yang ketika saya rasain pas ketika kuliah. Terus hal lainnya mungkin eh, yang bagi saya minusnya adalah kuliah di Turki itu ini benar-benar ini sih apa karena faktor bahasa ya, faktor bahasa Turki itu memang lain dari bahasa lain, lain dari planet lain bahasa Turki itu. Jadi mungkin aku berani bilang bahwa teman-temanku yang kuliah di manajemen di Indonesia atau kuliah bisnis di Indonesia itu lebih memahami materi-materi kuliah dibanding aku paham, dibanding sejauh aku paham. Karena kita di kelas itu di Sakarya ya, sayang sekali Sakarya itu belum banyak buka apa untuk masuk kelas bahasa Inggris itu rada rada susah, rada sulit karena harus ada ujiannya segala macam. Jadi mau masuk bahasa Inggris susah, akhirnya mau nggak mau kita adalah bahasa Turki semua jadinya kan. Dan ketika kita ikut kuliah bahasa Turki itu, jujur aja sedikit persentasenya yang betul-betul nempel di otak tuh. Artinya kita ujian tuh belajar buat ujian aja kadang kala kayak gitu. Belajar buat ujian aja pas di kelas pun masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Pas karena kenapa? Karena kita nggak bisa jelasin. Misalkan tentu katakanlah ada tentang teori ini, coba kamu jelasin. Aduh, gak bisa cuy, susah. Paham tapi kalau bahasa Turkinya karena nggak bisa jelasin bahasa Turkinya nggak pernah dilatih jadi lupa lah gitu. Jadi lebih banyak yang kayak gitunya. Terus soal nilai di kuliah aku bagaimana? Nggak bagus-bagus banget, tapi terhitung nggak jelek banget juga untuk teman-teman yang kita di sini tuh udah cukup banget sih gitu. Karena ya itu tadi karena kalau misalkan katakanlah aku buka-bukaan aja kalau teman-teman kuliah di Indo mungkin dapat IP 2,5 itu udah malu banget gak sih? IP 3 itu udah jarang banget. IPK ya sorry IPK. Tapi di sini tuh IPK 2, berapa tuh udah hal yang wajar banget karena kebanyakan orang Turki pun kayak gitu. Gitu. Kalau di Sakarya aku ngomong di Sakarya, kalau di univ-univ lain mungkin lain lagi. Tapi aku pengalamanku di Sakarya kayak gitu. Terus kenapa memilih negara Turki? Ini mungkin cerita dari awal ketika aku mau berangkat kuliah ke luar negeri. Jadi sebetulnya aku itu nggak kepikiran untuk kuliah ke luar negeri teman-teman. Jadi lucunya karena ada temanku satu orang dia pengen banget kuliah ke Turki, minta dicariin informasi. Aku carikan informasi dia sampai ngeliat lah bahwa oh ternyata ke Turki ini semudah itu, sesimpel itu. Terus kemudian dipikir-pikir juga, aku pengen kuliah, aku pengen kuliah ke luar negeri ketika kelas 12, tapi di kuliah di negara yang Islam, negara Muslim, tapi nggak pakai bahasa Arab. Kita punya apa negara selain Turki? Ada Malaysia, ada Brunei, apalagi selebihnya di Arab atau di Afrika yang notabene menggunakan bahasa Arab. Aku sebagai anak SMA yang pelajaran bahasa Arabnya kurang banget, bahkan udah lupa lagi sama materi-materi bahasa Arab itu kayak apa ya? Udahlah nggak mungkin bagi aku tuh untuk ke Madinah, untuk ke Yaman itu udah nggak mungkin, ke Sudan tuh udah nggak mungkin. Gitu. Jadi akhirnya mau ke Eropa pun kayak aku melihat masih di Eropa itu susah ya, bukan negara Muslim nanti kesana kesini makanannya nggak halal gitu. Tapi kalau misalnya di Turki kayaknya udah enak banget 99% loh itu Muslim. 99% Muslim, walaupun sebagian besar KTP-nya doang juga sama kayak kita gitu. Tapi seenggaknya dari situ aku bisa memastikan bahwa segala hal yang ada di sini tuh memang aman, memang sudah halal, sudah terjamin, sudah ada lembaga MUI-nya di sini. Itu bahkan masjid-masjid pun itu azannya bareng karena di program ya, azannya pakai program. Terus imamnya pun kayak sorry aku panjang lebar. Kayak imam di sini pun kayak udah punya apa sih pekerjaan khusus udah kayak PNS di sini kalau imam gitu. Jadi itulah kenapa aku pilih negara Turki karena misalkan Malaysia atau Brunei kayak sama aja di Indonesia nggak sih kayak ngelihat orang-orang sawo mateng, ngelihat orang-orang itu kayak nggak wah gitu sih kelihatannya walaupun bagus ya Malaysia. Cuma aku ngerasa mungkin experience-nya lain kalau aku kuliah di Turki dan ya udah aku bulat untuk pilih Turki waktu itu kayak gitu. Thank you. Oke Kak Pupung, lanjut pertanyaan dari Dimas. Assalamualaikum Kak, perkenalkan nama saya Dimas dari SMA 1 Cilimus. Izin bertanya Kak, menurut Kak Pupung, apakah ada peluang bagi calon mahasiswa yang tidak melampirkan sertifikat bahasa? Dan berapa sih Kak passing grade-nya untuk masuk atau lolos beasiswa ini? Terima kasih Kak. Waalaikumsalam Dimas. Ini kebetulan saya dulu SMA di Kuningan di Jalaksana. Saya mau salam dulu sama Dimas. Salam kenal ya. Karena tahu banget Cilimus itu di mana. Jadi karena saya juga orang Kuningan, pernah di Kuningan dulu. Peluang bagi calon mahasiswa yang tidak melampirkan sertifikat bahasa. Teman kita banyak yang nggak melampirkan TOEFL-nya.
gitu. Ada beberapa atau ada banyak yang saya kenal dia nggak ngelampirin sertifikat TOEFL. Karena memang pas ketika saya kenal di sini pun, oh ternyata English dia nggak jago-jago amat juga sama kayak saya gitu. Saya waktu itu tuh ngelampirin pun karena kebetulan iseng tes dan akhirnya dapat 500. Ya udah saya lampirin lah. Tapi banyak dari teman-teman kita juga yang nggak lampirin sertifikat TOEFL. Dan pas kita cerita-cerita mereka akhirnya, lu pakai sertifikat TOEFL bang? Ih gue pakai. Gue enggak, gimana dong ya, kata kayak gitu. Ya udah sih santai, dan mereka ternyata lolos juga gitu. Bahkan teman-teman kita yang nggak ngelampirin sertifikat, banyak sertifikat, katakanlah misalkan ada beberapa teman kita yang sertifikat sampai 30 sertifikat dari SMP itu dilampirin karena nggak ada batasan. Saking nggak ada batasan ngelampirnya, akhirnya lampirin semua. Tapi ada teman-teman beberapa teman-teman kita juga yang sertifikatnya cuma satu, sertifikat hafalan Quran, terus kemudian sertifikat kalau nggak salah teman saya itu dulu sertifikat marching band, tapi memang di Asia sih, level Asia cuma satu tuh, tapi lolos gitu. Jadi memang nggak ada yang tahu juga, jadi kita nggak bisa mastiin siapa, apa sih kriteria buat lolosnya, nggak bisa mastiin karena itu betul-betul ya cuma karena Allah sama pihak penyelenggara beasiswa ya yang tahu itu. Terus passing grade untuk masuk lolos beasiswa ini nggak ada sih, nggak ada passing grade-nya. Tapi yang aku tadi singgung bahwa paling nggak raport kita itu harus aman di angka 80-an supaya bisa terdaftar di beasiswa itu gitu. Selebihnya sih ya teman-teman silakan improve dari apa yang pengalaman teman-teman di SMA, ikut organisasi apa aja gitu. Gitu sih. Oke, lanjut ke buku. Pertanyaan dari Fani. Assalamualaikum Kak, saya Fani. Saya izin bertanya di room chat aja. Apakah YTB bisa dicoba beberapa kali atau hanya satu kali kesempatan saja? Terima kasih Kak. Ya, waalaikumsalam Fani. YTB bisa dicoba berkali-kali. YTB bisa dicoba berkali-kali selama kita umurnya nggak lebih dari 21 tahun. Sama kayak SBMPTN juga bisa, kita punya kuota 3 kali join kan per tahun 1. Ya itu kita bisa banget gitu. Tapi aku sarankan kalau misalkan teman-teman sudah pernah daftar di tahun sebelumnya dengan akun yang di tahun sebelumnya, jadi jangan pakai akun yang di tahun sebelumnya itu untuk daftar di tahun berikutnya. Jadi kita akan diminta akun ketika daftar, itu akun pendaftaran. Nah, kalau bisa akunnya itu jangan sama yang tahun lalu. Karena kenapa? Karena itu bakal kelihatan di nomor induk pendaftaran lah, bisa dibilang nomor induk pendaftaran ada 2019 sekian. Nah, itunya tuh kalau misalnya kita daftar bikin akun 2019 pakai terus kemudian daftar di tahun 2020 bakal kelihatan, oh ternyata mungkin ini udah pernah daftar dari dulu, terus kayak nggak lolos, kayak biasanya mungkin nggak akan lebih dinotis sama pihak penyelenggara. Jadi alangkah baiknya kita bikin akun baru tahun 2020 gitu, jadi supaya seakan-akan kita baru daftar gitu padahal udah sebelumnya. Tapi itu nggak masalah, yang penting umur kita nggak lebih dari 21 tahun gitu. Oke, lanjut Kak ke Nurul Khomaria. Assalamualaikum Kak, saya Nurul, izin bertanya. Kalau S2 dan S1 di Turki, apa sama daya tampung peserta dari Indonesianya? Waalaikumsalam. S2 dan S1 ini ya kuota peserta dari Indonesia yang saya amati itu biasanya S2 tuh nggak lebih baik dari S1. Jadi mungkin gini lah, presentasinya itu kurang lebih dari 100% S1, S2, dan S3 yang berangkat. S1 itu ada sekitar hampir 50% dari total peserta yang berangkat. Terus apalagi 30%-nya S2, terus kemudian sisanya S3. Jadi S3-nya lebih sedikit, S2-nya di tengah-tengah, yang biasanya mendominasi itu teman-teman S1 gitu. Dan untuk kuota yang berangkat sendiri pun aku nambahin aja. Untuk kuota yang biasanya berangkat per tahun dari Indonesia itu aku belum pernah lihat ada satu tahun di mana yang berangkat itu sampai 100 gitu. Tahunku sendiri aja itu cuma kalau nggak salah 50-an sih, 50-an, yang 20 sekian orangnya itu anak S1, sisanya S2 dan S3. Jadi gitu sih. Oke, selanjutnya dari Siti Nur Aisyah Jamil, izin bertanya Kak, saya Aisyah, saya mahasiswa semester 2 Kak, tapi tadi kan Kakak sempat cerita pernah kuliah 1 bulan di Indonesia. Nah, apa yang membuat Kakak berani untuk mengambil resiko dan meninggalkan semuanya untuk kuliah di Turki? Tolong motivasinya juga Kak. Oke, Mbak Asyah ya. Aku pernah kuliah 1 bulan di Turki, itu pun 1 bulan di Indonesia, itu pun sebetulnya cuma 1 hari. Jadi lucu, waktu itu aku masuk kuliah hari pertama yang ngisi langsung ibu dekan yang masuk ke kelas tuh,
bukannya aku salam kenal atau apa, tapi malah, ibu mohon maaf saya mau ngundurin diri. Loh kenapa? Saya udah lolos beasiswa ini bu gitu. Jadi waktu itu pengalaman agak lucu sih. Tapi apa yang membuat aku berani, apa ya, nggak tahu juga sih sebetulnya, karena memang dorongan hati aja dan istikharah yang mungkin yang kuat ya. Jadi keyakinannya udah kuat. Tapi kalau misalkan kita katakan variabelnya apa aja, yang jelas gini, aku nggak mau mempersulit orang tua aku soal pembiayaan. Mungkin kalau di Indonesia atau kuliah di swasta, aku satu semester itu bisa habis 20 juta lebih uang semester dan uang hidupku setiap bulan gitu. Tapi kalau misalnya aku dapat beasiswa jadi istilahnya beban orang tua per bulan tuh udah sangat bisa dikurangi gitu, karena kita beasiswa, karena uang kuliahnya nggak mikirin lagi, uang bulanan nggak mikirin lagi, makan udah enak disediain sama asrama gitu. Itu pertama soal finansial ya, soal finansial yang jadi alasan aku yakin. Terus kemudian yang kedua juga ngelihat bahwasanya Turki ini adalah, ya ini entah ini karena pengamatan aku aja, atau bisa jadi sangat subjektif, bahwa Turki ini kelak di masa depan itu akan jadi negara superpower juga, walau alam ya. Kemarin Presiden Turki itu baru ngumumin bahwasanya mereka udah bikin mobil listrik. Nama mobilnya aku lupa, tapi itu bisa jadi pesaingnya Tesla di tahun 2022 atau 2023 gitu. Dan Turki itu adalah bagi saya negara yang sangat bisa dicontoh ininya, apa namanya, bagaimana dia maju dari yang tadinya dianggap segment of Europe, jadi orang sakit di Eropa dulunya. Turki itu kan dulunya dianggap kayak gitu, tapi sekarang sangat diperhitungkan di kawasan Eropa. Nah, aku pikir Indonesia tuh harusnya bisa belajar sama Turki gitu, dari banyak hal lah. Dan aku mengamati memang banyak hal yang bisa diaplikasikan di Indonesia kalau misalkan hal-hal di Turki itu bisa kita bawa ke Indonesia gitu. Itu sih paling kayak dua hal, memang sangat subjektif ya, tapi itu bagi pribadi aku sendiri. Motivasinya bingung. Motivasinya ya inilah, kalau misalkan kamu coba aja, kalau menurutku sih coba aja. Daftar itu nggak ada salahnya kita daftar walaupun udah kuliah. Karena teman-temanku pun banyak, angkatanku nih ada yang udah kuliah 2 semester atau bahkan 3 semesteran di UGM Teknik Mesin, tapi berani ninggalin buat ke Turki. Ada yang udah 2 semester kuliah di Unsika, ditinggalin buat ke Turki. Dan banyak sih yang kayak gitu. Jadi coba aja dulu, nggak ada salahnya. Kalau nanti urusan yakinnya nanti nyusul sih gitu, coba aja dulu, nggak ada salahnya. Oke, mantap. Selanjutnya Kak, dari Andi Inah. Assalamualaikum Kak, izin bertanya nih. Aku sekolah di SMK jurusan TKJ. Kalau di YTB, cocoknya jurusan apa Kak? Terus jurusan apa aja sih yang ada di YTB? Makasih Kak. Ya, waalaikumsalam. TKJ itu teknik komputer jaringan ya, mungkin ya, teknik komputer jaringan. Hal-hal ini sih nggak sih kayak seputar teknik komputer gak sih, mungkin lebih tepatnya kayak gitu ya. Jurusan apa aja yang di ITB banyak banget, aku nggak bisa sebutin satu-satu ya. Biasanya sih yang memang ada jurusan di Indonesia, misalkan kayak katakanlah teknik komputer jaringan ada, teknik komputer ada, terus kemudian ada informasi, aku lupa, United Bilishim sistem. Aku ingat bahasa Turki tapi nggak tahu bahasa Indonesia. Tapi ada jurusan yang berhubungan sama komputer juga, teknik komputer ada, terus Bilgisayar Mühendis, terus ada juga Yönetim Bilişim sistem informasi mungkin ya, ada tuh. Jadi bisa masuk ke situ juga, relate lah insya Allah gitu. Bisa. Thank you. Oke, selanjutnya Kak, dari Syarifah Syar. Perkenalkan, saya Syarifah, izin bertanya, boleh tahu sedikit Kak tentang bagaimana pengalaman Kakak selama belajar bahasa Turki? Terima kasih Kak. Oke, selama belajar bahasa Turki itu gimana ya? Saya dulu orangnya gini, teman-teman. Aku pengen cerita tentang orang Asia yang di Tomer itu, yang di kursus bahasa Turki itu dianggap paling pasif. Dianggap paling pasif artinya dianggap paling yang nggak aktif gitu di kursus bahasa Turki. Biasanya kita kalau di kelas itu paling diem di antara mahasiswa asing yang lain. Karena emang gitu kan ya, bawaan orang Indonesia, malu banget sih enggak, tapi karena udahlah, kalau
yang penting mah paham, nggak usah harus ngomong-ngomong banget gitu kan. Biasanya itu bawaan kita, tapi ada juga teman-teman yang bagus aktif di kelas. Tapi aku sih cenderung yang biasa aja. Kalau misalkan dosenku nanya terus nanya, coba kamu ini, ya aku jawab gitu, nggak malu-malu banget. Tapi kadang kalau ada yang nggak paham juga ya bisa mungkin ditanyakan gitu. Tapi pengalamannya, ya sebagai orang Indonesia dulu aku ngerasa benar-benar insecure ketika ada di satu level B1. Itu teman-temanku yang asing itu udah jago banget ngomongnya. Udah sekitar 5 bulan lah kursus. Itu teman-teman yang lain jago banget udah. Tok. Tapi aku kayak masih untuk merangkai kalimat aja tuh susah banget. Susah banget. Dan akhirnya menarik diri lah, kayak menarik diri dari pergaulan. Aduh gimana nih? Akhirnya ya udahlah banyak-banyak nonton YouTube, banyak-banyak nonton YouTube channel-channel orang Turki, merhatiin mereka ngomong caranya kayak gimana. Dari situ pelan-pelan juga belajar bahwa bahasa Turki itu lebih daripada teori, bahwa belajar bahasa itu lebih dari sekedar teori, tapi memang bagaimana kita banyak ngedenger itu, kita input dari pendengaran atau dari bacaan, nanti itu keluar tuh bakal otomatis bisa lebih bagus gitu. Jadi memang banyak, dan solusinya adalah banyak-banyak bergaul sama orang Turki. Dulu aku yang salah kayak gitu, jadi aku terlalu banyak bergaul sama orang asing, malah ngomong bahasa Inggris waktu itu, kebanyakan ngomong bahasa Inggris waktu sama orang asing ya, waktu belajar kursus bahasa Turki, dan nggak punya teman satupun, nggak satupun sih, sedikit banget punya teman orang Turki gitu. Tapi aku belajar dari situ bahwa ya bergaul sama orang Turki itu sebagai yang punya bahasanya sendiri itu ya penting banget gitu. Gitu sih. Oke, lanjut Kak dari Lucy Angelina. Perkenalkan Kak, saya Lucy Angelina, izin bertanya di room chat. Kak, bagaimana cara membuat motivation letter yang menarik? Terima kasih Kak. Siapa namanya? Lucy Kak. Lucy. Oke. Ya, Mbak Lucy. Membuat motivation letter yang menarik. Motivation letter yang menarik itu yang apa adanya. Yang itu kita banget. Jadi jangan, artinya kadang ada orang-orang yang nulis bahwa motivation letter itu harus yang menggebu-gebu, harus yang punya visi yang sangat jauh. Misalkan ada, jadi gini, kita nyusun motivation letter itu kalau di YTB ya, kalau aku ngomong konteksnya di YTB, kita itu diminta nyusun berdasarkan pertanyaan yang mereka kasih. Misalkan ada pertanyaan, bagaimana kamu melihat, dulu tuh pertanyaan di tahunku tuh kayak gini kurang lebih, nanti kira-kira setelah lulus kamu itu melihat diri kamu tuh ada di mana, dan apa sih manfaatnya YTB itu buat kamu gitu. Nah, jadi di pertanyaan itu jangan juga misalkan gini, aku kursus lagi. Aku kuliah jurusan bisnis. Jadi jangan juga kita terlalu membuat motivation letter itu terkesan utopis, atau artinya terkesan sesuatu yang mengawang-awang, yang sangat mustahil untuk dijangkau gitu. Ada prinsip atau ada pepatah yang mengatakan think global, act lokal gitu. Jadi berpikir global dan beraksi lokal. Nah, itu yang aku terapin di motivation letter aku. Biasanya motivation letter itu kan akan lebih kesimpulannya ya, atau ujung daripada poin motivation letter itu adalah mengungkapkan bahwa kita itu motivasi untuk ikut beasiswa ini tuh apa, terus kemudian bakal jadi apa nanti, apa sih manfaatnya beasiswa ini buat aku ke depan gitu. Yang jadi titik berat itu adalah kita jangan naruh tujuan kita terlalu jauh. Jangan terlalu, misalkan katakanlah aku jurusan bisnis, nanti aku pengen bikin perusahaan yang seperti ini, yang seperti itu gitu ya, yang saya bakal jadi pengusaha yang besar, ekspor Turki, Indo Turki gitu. Oke, ayolah jangan ngomong soal itu dulu gitu di motivation letter itu. Jadi betul-betul apa yang bagi kita itu sebuah masalah di sekitar kita, di lokal itu ya, yang aku bilang lokal tadi. Terus kemudian kita unek-unek kita tulis, dan itu gagasannya pun gagasan global, tapi gitu. Katakanlah dulu aku pernah nulis bahwa saya ingin, misalnya gini, ya ini nggak tahu juga ya, cuma saya nulis gini waktu itu, saya ingin membina para pengusaha kecil di daerah saya, di kota saya, di Karawang gitu, dan kemudian membina mereka supaya mereka itu bisa lebih punya value, bisa punya lebih nilai dibanding sebelumnya, dibanding pengusaha kecil ya. Nah, itu kayak motivation letter aku. Jadi aku melihat yang di sekitar kita itu masalah itu bisa kita angkat untuk kita tulis gitu di motivation letter gitu. Ya.
Oke, selanjutnya mungkin ini quick question aja ya Kak ya. Dari Ya. Dede Ajat. Bismillah, perkenalkan nama saya Dede Ajat. Saya mau tanya, apakah ketika wawancara itu bahasa yang digunakan hanya bahasa Inggris saja atau ada opsi bahasa lain yang digunakan? Biasanya yang dipakai itu adalah bahasa Inggris, tapi tidak menutup kemungkinan juga bahasa lain. Artinya gini, aku nggak berani bilang bahwa akan ada bahasa Arab atau akan ada bahasa Indonesia yang dibawakan atau yang di sebagai apa ya, sebagai bahasa wawancaranya gitu. Aku juga nggak tahu. Cuma dulu pernah ada teman kita yang punya pengalaman, dia berani jujur sama pewawancaranya bahwa saya nggak bisa bahasa Inggris gitu, tapi saya bisa bahasa Arab. Nah, si pewawancara tuh nggak bisa bahasa Arab, tapi karena dia bilang kayak gitu, si pewawancara tuh nggak mau langsung men-skip gitu loh, men-skip sesi itu sama dia pengen tahu oh dia bahasa Arabnya segimana. Akhirnya gini, ini unik banget sih. Akhirnya si pewawancara itu minta temanku untuk coba kamu panggilkan satu orang apa namanya, yang ada di waiting list, yang ada di ruang tunggu untuk datang ke sini dan dia terjemahin pertanyaanku supaya kamu bisa jawab pakai bahasa Arab. Dan dia panggil lah temennya untuk masuk ke ruang interview. Jadi berdua tuh interviewnya, diterjemahin pertanyaan pewawancara, terjemahin misalkan how is your background in your family gitu, ditanyakan background di keluarga, diterjemahin lah ke bahasa Indonesia dan dia ngomong pakai bahasa Arab. Dan itu dia si pewawancara walaupun katakanlah nggak ngerti, tapi direkam, ada rekamannya, nanti mungkin dievaluasi sama pewawancara yang ngerti bahasa Arab gitu. Jadi tapi itu sangat jarang ya, aku yakin cuma satu dari sekian ribu kasus gitu. Jadi jangan berharap banget ada bahasa lain juga. Tapi itu pernah terjadi sih. Gitu. Oke Kak, lanjut. Karena ini banyak banget pertanyaannya Kak, mungkin Ya, kita banyak bisa lebih to the point aja ya Kak ya. Oke, siap. Sorry. Lanjut ke Adam Rizky. Assalamualaikum Kak, ingin bertanya kalau LPDP kan di univ tertentu, apakah beasiswa dari pemerintah Turki berlaku di semua universitas dan di semua jurusan? eh nggak semua universitas itu dibuka untuk YTB dan nggak semua juga jurusan itu dibuka untuk YTB. Tapi biasanya memang beberapa univ yang ada di 10 besar itu memang tertulis di situ gitu. Jadi tapi emang most of them kayak kebanyakan memang univ negeri sih yang ada di YTB itu gitu. Oke, lanjut dari Syifa Nabila. Perkenalkan, saya Syifa, izin bertanya apa motivasi kakak, kenapa kakak ingin kuliah di luar negeri dan kenapa? Oh, ini masih Jadi mau dijawab? udah jawab ya. Mungkin tadi nggak tahu ya. Gimana kak, mau di skip atau gimana? Gimana sih, Pak? Tanya aja sama orangnya. Paling Coba. motivasi deh kak, motivasi kakak memilih Turki. Itu kan pertanyaan, kenapa ini kan udah ya? Mm-mm. Ya itu tadi sih motivasi bangetnya. Halo? Oke, jadi nampaknya Kak Pupung merasa ini udah dijawab ya. Oke, lanjut Iya, nih. maaf ya. Ya, Hai Daril Mujahidah. Kak, saya Rara mau bertanya, apakah jika kita diterima di YTB akan secara otomatis menjadikan kita universitas? Apakah di sana ada jurusan bimbingan konseling? Nah, jadi sistemnya YTB itu sama kayak SNMPTN. Kita bakal dikasih 12 buah pilihan universitas. Itu kita bebas banget milih apa aja gitu. Bebas banget, silakan. Beda jurusan pun segala macam, tapi usahakan linear. Tapi biasanya ada 12 kuota kita dikasih. Dan untuk nyari-nyari kampus mana yang kira-kira menurut kita bagus itu ya tinggal dicari, ada website namanya Webometrics ya, pemeringkatan apa namanya? Kampus Turki, itu bisa cari di situ untuk dijadikan referensi gitu. Sorry teman-teman, buat tetap di unmute ya, kecuali kalau kalian punya pertanyaan. Makasih. Mangga Kak, boleh dijawab lagi. Oh, jawab lagi ya. Sudah. Udah tadi. Oke, lanjut ya Kak. Pertanyaan selanjutnya ada ke Hafiz Pratama. Perkenalkan saya Hafiz, izin bertanya Kak. Jadi kalau sudah mendaftar untuk beasiswa di Turki, masih bisa mendaftar di Univ Indonesia lagi ya Kak? Hah? Jadi Gimana tuh kalau saya maksudnya? daftar nih, kayak kakak tadi kan daftar di Turki sambil nunggu daftar juga di Indonesia, itu bisa atau enggak nih? Bisa banget, nggak masalah. Oke. Lanjut ke Uwis Harmandani. Assalamualaikum Kak, perkenalkan saya Lauda Uwis, mahasiswa semester 6, nantinya pengen kuliah di Turki, tentunya dengan beasiswa YTB. Nah, apakah kampus di Turki kita cari sendiri dulu atau mungkin pilihan
pihak YTB. Ini kita pilih sendiri atau dari pihak YTB-nya, Kak? Jadi udah dibahas sih di sebelumnya. Pokoknya kita akan dikasih 12 pertanyaan ya, 12 pilihan di website. Kita tinggal kita pilih aja sesuai kemauan kita, bebas. Jurusannya pun bebas. 12 pilihan. Siap, udah terjawab ya. Selanjutnya Uwis Harmandani. Assalamualaikum Kak, perkenalkan saya. Oh, ini dia nanya beda lagi nih kayaknya Kak. Mahasiswa nanti pengen lanjutin tentunya. Oh, sama deh. Oke, lanjut lagi. Ada namanya Nabila Azhara Putri. Assalamualaikum Kak, perkenalkan saya Hurul Aini, putri kelas 12 tahun ini. Menurut Kak Pupu, universitas dan jurusan apa yang memiliki peluang terbesar untuk mendapatkan beasiswa? Terima kasih Kak. Waalaikumsalam. Aku sih mungkin berani jawabnya karena ini aja sih, karena memang pengalaman tahun-tahun sebelumnya ngelihat orang-orang Indonesia tuh masuknya kemana aja. Beberapa kampus yang biasanya nerima mahasiswa Indonesia banyak tuh ada Sakarya, coba catat ya, Sakarya University, ada Bursa, terus kemudian ada Konya University, Konya tuh, iya Konya kalau nggak salah namanya, iya Konya, terus kemudian Kojaili, kemudian Samsun, Ondokuz Mayes, di Samsun ada Ondokuz Mayes, beberapa kampus Istanbul jarang banget, Marmara jarang banget, Ankara beberapa ada tapi belakangan kayaknya udah jarang banget juga. Itu sih unik-unik. Jadi hampir semuanya ada orang Indonesianya, cuma dari kuotanya tuh aku nggak begitu paham juga karena nggak ada tulisan kuota apapun di beasiswanya tuh. Jadi sesuai pilihan kita, kalau kita memang mampu atau dirasa cukup layak ya udah bisa gitu insyaallah. Oke, nampaknya tadi jadi pertanyaan terakhir kita nih Kak, karena udah melewati batas. Terima kasih banyak, tapi sebelum kita berpisah, kayaknya kita butuh closing statement nih dari Kak Pupu. Closing statement ya. Oke, mungkin ini aku berbicara untuk teman-teman yang masih SMA lah, yang masih berpikir untuk kuliah S1 di luar negeri. Kalau untuk S2 mungkin lain lagi apa namanya, preferensinya. Tapi untuk S1 teman-teman itu kalian kuliah dimanapun sebetulnya itu bisa jadi bagus, bisa jadi baik ya. Jadi jangan melihat bahwa kuliah ke luar negeri itu akan selalu jadi hal yang keren, akan selalu jadi hal yang luar biasa. Tapi kita juga di sini mengalami kesulitan-kesulitan yang berbeda juga gitu. Kadang ada beberapa juga orang teman-teman kita yang karena nggak sanggup sama bahasanya, akhirnya pulang gitu. Sayang sekali akhirnya pulang. Makanya jadi jangan kuliah ke luar negeri itu untuk instastory gitu ya. Jadi betul-betul dipertimbangin. Karena banyak hal di sini yang kita nggak tahu, culture shock segala macam itu bisa terjadi kapan aja gitu. So tapi tetap semangat. Artinya kalau misalnya teman-teman udah yakin pengen ke Turki, itu bisa jadi banget, bisa silakan banget. Ya itu sih. Oke, makasih banyak Kak Pupung. Jadi yang bisa kita ambil hari ini adalah, benar kata Kak Pupung, harus ada tujuan nih. Kenapa teman-teman milih luar negeri, kenapa teman-teman milih Turki, dan harus punya daya juang, karena teman-teman jauh-jauh dari Indonesia ke negara orang, masa nggak dapat apa-apa gitu. Setidaknya kita harus kasih nih impact diri kita sama lingkungan sekitar. Sekian aja dari kita semua, dari saya khususnya moderator. Terima kasih banyak Kak Pupung atas insight-nya hari ini, dan semoga ini bisa menjadi pandangan buat teman-teman khususnya yang masih SMA. Sama-sama, makasih juga. Makasih semua teman-teman. Untuk pertanyaan yang belum bisa dijawab, boleh ditanya di grup ya. Makasih. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman yang masih punya pertanyaan dan belum kejawab, boleh dijawab di grup nanti aja ya. Untuk pertanyaan mengenai website, mungkin nanti bisa dijawab juga di grup. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di lain waktu.